Shalom, selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Wah, luar biasa semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pagi hari ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita lagi. Namun sebelumnya kakak mau bertanya dulu, siapa yang sudah mengikuti sil selama 3 hari? Dari hari Rabu, Kamis, sampai dengan hari Jumat. Nah, siapa yang sudah ikut? Angkat tangan. Wah, luar biasa semuanya pada aktif untuk mengikuti sekolah Injil liburan. Gimana pengalamannya? Menyenangkan gak? Ya pastinya menyenangkan. Kita bermain games, kita membuat prakarya, kita bernyanyi sambil gerak, dan bahkan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pasti adik-adik mau berbagi pengalaman ya. Pasti banyak yang mau berbagi pengalaman selama mengikuti sil selama 3 hari. Nah, nanti kalau kita sudah mulai ibadahnya tidak online lagi, nanti kalau kita sudah bisa bertatap muka, kita bisa bersama dengan teman-teman, kita nanti berbagi ya pengalaman kita selama kita mengikuti sekolah Injil liburan, dan berbagi sama guru-guru sekolah minggu dan bahkan teman-teman kita yang lain. Oke? Siap? Siap untuk berbagi pengalaman selama mengikuti sekolah Injil liburan? Siap? Oke. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita terlebih dahulu menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang mengasihi kami sangat bersyukur buat pagi hari ini kami bisa kembali untuk mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau yang selalu bersama dengan kami dari awal sampai kami mengakhiri sekolah minggu kami, Tuhan. Bahkan ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami memuji Engkau, Tuhan, kami memuji Engkau dengan sungguh-sungguh, dan bahkan kami mau memfokuskan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Di kami Tuhan, sepanjang ibadah kami ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia menciptakan alam semesta, Dia menciptakan segala isi bumi. Untuk itu, kita harus terus memuji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Nya. Cakrawala membasyurkan karya tangannya. La 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 la. Firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, alam riang-riang memuji namanya.
tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang adik-adik duduk yang diam, duduk yang tenang, ambil sikap atau posisi yang tenang. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mau menyanyikan lagu pujian Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin
Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Dimanapun kalian berada, kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Setelah 3 hari kita semua mengikuti SIL di Gereja Baptis Pertama Bandung. Seru? Wah, pasti seru ya. Dan siapa yang ikut SIL selama 3 hari penuh? Angkat tangan. 3 hari, yang 3 hari penuh angkat tangannya. Bagus. Yang mungkin baru ikut 2 hari, angkat tangan. Bagus. Atau mungkin masih ada yang ikut cuma 1 hari. Wah, semuanya keren, gak apa-apa ikut 1 hari juga, pasti diberkati. Nah, pagi ini kita bersama-sama, kita juga akan terus bertumbuh dalam firman Tuhan melalui sekolah minggu Gereja Baptis Pertama. Kalau dari bulan Mei, Juni sampai pertengahan Juli, adik-adik semua sudah belajar dari seorang tokoh yang luar biasa. TOP, top ya. Namanya siapa, masih ingat? Ya, ada yang mau menebak? Ya, namanya Yusuf. Ya, dia orang yang luar biasa, hebat. Oleh karena Tuhan beserta dengan dia. Yuk kita pada minggu ini kita mau mengingat kembali sedikit tentang cerita Yusuf ini. Nah, nanti pada mulai minggu depan kita akan memulai tema yang baru. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini kami boleh kembali berkumpul dalam sekolah minggu. Dan saat ini kami ingin mengingat kembali kisah tentang Yusuf yang sudah kami pelajari selama 2,5 bulan ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kami pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah mendengar cerita Yusuf minggu demi minggu, kalian itu sebenarnya sudah membaca Alkitab dari kitab Kejadian pasal 37 sampai pasal 50 loh. Wah, luar biasa. Berapa pasal itu? Ada lebih dari 12 pasal kamu sudah baca, tepatnya 13 pasal. Nah, karena itu Ibu percaya bahwa kalian semua pasti menerima berkat yang luar biasa dari pelajaran Alkitab kita. Nah, sekarang apa yang dapat kamu pelajari dari Yusuf selama 2,5 bulan ini? Ya, kita bisa mereview ya, mengulang kembali dari pasal pertama misalnya. Apa yang dapat pasal 37 maksud Ibu ya. Pasal 37 apa yang dapat kita pelajari di situ? Nah, kita ingat bahwa pada waktu itu Yusuf masih berada di rumahnya bersama keluarganya. Ada 10 kakak, 1 adik, dan dia adalah anak nomor 11. Artinya Yusuf berasal dari 12 bersaudara. Dan Alkitab mengatakan bahwa pada waktu itu umur Yusuf masih 17 tahun. Dan ada hal yang menarik lainnya bahwa ayahnya, yaitu Bapak Yakub, ternyata lebih mengasihi Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Sehingga bapaknya membuatkan dia sebuah jubah yang maha indah. Itulah yang membuat saudara-saudara yang lain menjadi iri hati kepada dia. Memperlakukan Yusuf sangat tidak baik. Apalagi ditambah Yusuf ini suka mimpi, sehingga dia disebut si tukang mimpi. Nah, tetapi walaupun saudara-saudaranya membenci dia, tapi Yusuf gak pernah sebel tuh, gak pernah benci sama dia. Hebat ya. Nah, suatu kali ayahnya nyuruh Yusuf pergi ke padang untuk menengok kakak-kakaknya. Waktu itu kakak-kakaknya sedang mengembalakan ternak di Sikem. Lalu Yusuf disuruh pergi ke sana. Yusuf seorang yang taat loh, masih ingat kan? Yusuf pun pergi kan ke Sikem. Bahkan ketika tidak dijumpai saudara-saudaranya di Sikem, Yusuf nggak pulang kok. Dia terus cari di mana kakaknya. Dia lihat, wah, nggak ketemu. Akhirnya dia tanya-tanya ke orang, dia ke sana kemari. Akhirnya dia dikasih tahu orang kalau kakaknya udah pergi ke tempat lain yang namanya Dotan. Jauh ya. Tapi Yusuf nggak pulang kok ke rumahnya. Dia tetap pergi cari kakak-kakaknya. Dan setelah kelihatan dari jauh kakak-kakaknya udah, ada kakak-kakaknya. Senang banget hati Yusuf. Wah,
Mereka ada di sini, benar berarti kata orang itu. Tapi apa yang terjadi pada diri kakak-kakak Yusuf? Mereka melihat Yusuf dari jauh, muka mereka langsung cemberutnya. Si tukang mimpi datang ke sini, mau apa dia? Malah mereka akhirnya merencanakan yang jahat kepada Yusuf. Kalian masih ingat kan setelah itu apa yang dilakukan? Begitu Yusuf sampai, jubah Yusuf ditanggalkan, lalu Yusuf diangkat, dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Dan setelah itu ada ide dari kakaknya yang seorang yang bernama Yehuda. Dia bilang, itu kan lagi ada saudagar-saudagar para pedagang dari Ismail yang mau ke Mesir. Kita jual aja Yusuf, katanya gitu. Akhirnya mereka setuju tuh sama idenya Yehuda. Yusuf diangkat dari sumur dan dijual kepada orang Ismail itu kan. Dan sesudah itu masih ingat cerita selanjutnya Yusuf ada di mana? Sampai di Mesir. Yusuf dijual lagi loh sama seorang yang bernama Bapak Potifar, seorang kepala pengawal raja. Dan dia bekerja di sana sebagai budak. Tetapi Yusuf ini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dia disertai Tuhan sehingga Tuhan membuat segala sesuatu yang dibuatnya berhasil. Dan itu betul. Akhirnya Bapak Potifar sayang banget sama Yusuf. Semua seisi rumahnya itu menjadi dikuasakan, dipercayakan kepada Yusuf. Tapi ada tantangan lain lagi dalam diri Yusuf, nggak sampai di situ aja. Ternyata Nyonya Potifar senang sama Yusuf sehingga dia menggoda Yusuf. Dan akhirnya tapi Yusuf karena takut sama Tuhan, dia lebih takut Tuhan, akhirnya dia katakan no terhadap dosa. Dia lari dari godaan Nyonya Potifar dan akhirnya dia dibuat menderita oleh Nyonya Potifar. Karena habis itu Nyonya Potifar lapornya yang sebaliknya kepada Tuan Potifar. Dia katakan bahwa ini Yusuf mau berbuat celaka kepadaku. Dia sudah membuat hal yang tidak baik kepadaku. Lalu Pak Potifar percaya sama istrinya dan akhirnya Yusuf ditangkap. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara dan dia dipenjara. Wah, hidup Yusuf rasanya sulit terus ya. Tapi Yusuf tidak sekalipun dia meninggalkan Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan sehingga ketika di penjara pun Yusuf tetap menjadi kesayangan kepala penjara. Dan dia di sana bertemu dengan pegawainya Raja Fir'aun yang sedang dihukum juga, yaitu juru minuman raja dan juru roti. Tapi mereka punya mimpi, lalu diceritakan kepada Yusuf. Dan Yusuf karena dia disertai Tuhan, dia mampu menafsirkan arti mimpi kedua orang itu. Dan apa yang diartikan itu terjadi persis seperti yang dikatakannya. Pada akhirnya kita bisa ingat bagaimana hidup Yusuf. Kalian ingat, masih ingat? Ya, singkat cerita, Yusuf akhirnya diangkat menjadi seorang yang berkuasa di tanah Mesir, orang nomor 2 dari setelah Fir'aun. Setelah Raja Fir'aun, dia menjadi wakil dari Raja Fir'aun. Luar biasa, luar biasa Allah kita yang menyertai Yusuf dan luar biasa Yusuf yang punya karakter yang dilandaskan kepada firman Tuhan, yang mana Yusuf mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan dia tetap taat pada firman-Nya sehingga Tuhan terus memperbaharui, Tuhan terus membuat Yusuf dimampukan melewati setiap masa sulit di dalam hidupnya. Ada nggak dari kisah Yusuf yang sangat menarik buat kalian semua? Di akhir cerita, ketika di semua negeri itu terjadi kelaparan, kamu masih ingat bahwa saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan dan ketemu sama Yusuf. Mereka pergi ke Mesir sampai 2 kali. Apa yang dilakukan Yusuf terhadap saudara-saudaranya? Dia menghukum, dia membunuh, membinasakan? Oh tidak.
Yusuf tidak sama sekali melakukan kejahatan kepada kakak-kakaknya. Dia malah akhirnya mengampuni kakak-kakaknya. Dia memaafkan semua kesalahan kakak-kakaknya. Dan malah dia mengatakan bahwa Tuhan mengirimkan aku ke sini, ke Mesir, untuk memelihara kehidupan. Memelihara kehidupanmu lah aku ada di sini. Wah, itu sikap yang top banget. Sikap yang hebat, sikap yang luar biasa dari seorang yang bernama Yusuf. Sekalipun dia sudah disakiti, dia sudah dibuat jahat, saudara-saudaranya sudah berbuat jahat sama dia, dia tidak pernah membalaskan kejahatan saudara-saudaranya. Dia mengampuni saudara-saudaranya dan dia akhirnya menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Dan ketika dia sudah berkuasa, dia mengampuni, dia membawa semua saudara-saudaranya ke Mesir. Dan akhirnya Bapak Yakub pun dibawa ke Mesir. Sampai akhirnya Bapak Yakub meninggal di tanah Mesir. Dan Yusuf ikut menyaksikan, atau saat itu dia sudah bertemu dengan ayahnya. Betapa luar biasanya peristiwa ini ketika Bapak Yakub, kamu bisa bayangkan Bapak Yakub yang udah bertahun-tahun gak ketemu Yusuf. Kalau tidak salah Yusuf berada selama 13 tahun. Pada waktu dia diangkat menjadi mangku bumi atau orang nomor 2 di Mesir, dia berumur 30 tahun. Artinya dia 13 tahun ada di Mesir. 13 tahun gak ketemu ayahnya. Dan ayahnya ketemu anaknya lagi. Wah, yang sudah dianggap mati. Wah, pasti itu mengharukan sekali. Luar biasa. Allah kita yang memelihara Yusuf, luar biasa. Allah kita yang memelihara Bapak Yakub, luar biasa. Allah kita yang kita percaya. Karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita mau menjadi anak Tuhan yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kita melakukannya di dalam hidup kita. Belajar meneladani Yusuf. Dan percayalah bahwa Tuhan akan membuat hidup kita berhasil jika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Karena itu jangan lupa setiap hari Minggu kita terus belajar firman Tuhan dalam kelas sekolah minggu bersama Papa Mama. Dan waktu di rumah baca Alkitabnya setiap hari, dengarkan Impact Kids, renungan yang disampaikan oleh guru-guru setiap hari. Juga harus selalu dengar-dengaran kepada orang tua. Pada minggu depan kita akan berganti tema dari seorang pribadi. Kalau minggu kemarin atau bulan-bulan kemarin kita sudah belajar dari seorang tokoh pria. Nah, minggu depan kita mau belajar dari seorang wanita. Cluenya adalah tokoh ini berada di Perjanjian Lama, clue pertama. Dia seorang wanita, clue yang kedua. Yang ketiga namanya huruf depannya E. Cuma terdiri dari 5 huruf. Bisa menebak? Good. Kalau kamu bisa menebaknya, kamu sekarang langsung SMS ke guru kelas masing-masing, kasih tahu siapa tokoh itu. Siapa yang paling cepat masuk? Siap-siap nanti dari guru-guru bisa mengirimkan hadiah yang menarik buat kamu. Siap? Oke. Nah, tantangan yang kedua adalah mulai minggu ini kamu mulai baca dari kitab yang huruf depannya tadi E, mulai dari pasal 1 untuk pelajaran minggu depan, lalu minggu depannya lagi pasal 2, minggu depannya lagi pasal 3. Nanti Ibu akan kasih panduannya kepada para orang tua, kepada Papa Mama, kalian tinggal mengikuti ayat-ayat yang harus dibaca untuk menyiapkan hati kita mempelajari dari tokoh yang akan kita pelajari bersama-sama dalam kelas sekolah minggu. Siap? Oke. Anak-anak sekolah minggu Gereja Baptis Pertama pasti anak-anak yang top juga. Karena itu, mari tetap setia belajar firman. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau beri kesempatan kepada kami selama pandemi COVID-19 dan kami harus di rumah saja. Kami sudah belajar dari tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf percaya kepada Tuhan dan Yusuf disertai oleh Tuhan sehingga segala sesuatu yang dibuatnya berhasil oleh karena Tuhan.
Tolong kami ya Tuhan, supaya kami anak-anak sekolah minggu juga kami tetap percaya hanya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, supaya kami juga tetap mau dengar-dengaran akan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati setiap anak yang sudah setia mengikuti sekolah minggu, berkati para orang tua yang sudah setia mendampingi anak-anak, dan terus menolong para orang tua memberikan hikmat untuk mengajarkan firman Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sampai bertemu minggu depan, dan jangan lupa mulai baca Alkitab dalam Perjanjian Lama yang bercerita tentang seorang wanita dengan huruf E depannya. Kitab apakah itu? Nah, nanti panduannya akan dikirimkan lewat WA grup para orang tua. Semuanya siap? Tetap semangat meskipun harus tetap di rumah saja. Jangan lupa jaga kebersihan, rajin cuci tangan pakai sabun, dan kalau pergi kemana-mana jangan lupa kenakan masker, hindari kerumunan, gak usah ke mall dulu, tetap di rumah saja, tapi di rumah saja lakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan menyenangkan, ya. Dan ikutlah dalam persekutuan-persekutuan yang ada, baik melalui online, yang saat ini kita lakukan, termasuk sekolah minggu kita. Siap semuanya? Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu kembali.